Jadi aku selalu bilang kalau di wawancara bahwa pendidikan formal itu nggak cukup. Traveling itu juga sebuah bentuk pendidikan, tapi kenyataannya kan memang tidak semua orang memiliki kemampuan untuk traveling, mau itu dalam maupun luar negeri. Tapi juga masih banyak orang di Indonesia yang mikir, gue kan cuma kerja di Indonesia doang, gue cuma sekedar di sini-sini aja, nggak penting lah buat gue paham point of view orang lain. Ternyata aku bukanlah yang paling pintar, aku bukanlah yang paling tahu, dan aku juga bukan yang paling benar. Dengan traveling, kita akan maju karena mau melihat apa sih yang baik di negara orang. I'm so excited to go to Shanghai with the family. Dari kecil semua excited kalau jalan-jalan. Of course lah, apalagi walaupun aku udah dewasa sekarang tetap dibayarin sama keluarga, itu makin seneng lagi. Tetapi buat anak-anak tentu senengnya karena jalan-jalan. Tetapi buat orang tua tuh dari kecil Mami Dedi ajak kamu traveling supaya kamu belajar. Tidak membandingkan negara dengan negara lain, tetapi hidup harus punya alat pembanding. Buat apa sih? Supaya open minded lah dan selalu mau lebih baik dan lebih maju. Tapi itu berhasil banget sih, apalagi semenjak aku kuliah di luar, pas aku balik ke sini, aku lebih kayak, oh ya perspektif tuh ada yang beda-beda ya, cara orang tuh ada yang beda-beda ya. Nah aku tuh tapi ada satu teman Mam yang lebih menurut aku udah ke banyak negara lebih daripada aku, wawasannya juga udah luas, dan I think the whole Indonesia also knows, and I also look up to her. Siapa? Bentar, aku telepon dulu deh. Ini dia jadi mau datang nggak ya ngobrol sama aku? Bentar ya. Halo? Hi, yeah, are you coming here? Oke, udah di lift ya. Oke, aku tunggu ya. Thank you. Oh, itu udah di lift. Hai, udah buka liftnya. Hello. Tunggu saya. How are you? Cantik, super mega Indonesia. Cinta Laura, everybody. Gara-gara mau ketemu Gaby, bootsnya harus extra high. Tapi dia tuh pakai heels, aku tuh udah berekspektasi kamu pakai flats. Oh gitu? So, we'd be the same height. Tapi kapan emang aku pakai flats? Kamu tahu aku selalu pakai heels juga. I don't know, sometimes. Iya, sometimes sih kalau lagi capek. But today is just because I'm wearing heels, ya kan? Oke, nggak apa-apa. Karena kita semua agak fashionable ya hari ini. Aku udah tahu, aku bilang ke Mami kemarin, Mam, I know Sengaja Cinta. ada cinta. jadi tante nggak pakai baju thrifting hari ini. Karena tahu Cinta bakal keren. Pas semalam dia siapin. By the way, Gaby kan always wearing my clothes. Pas dia keluarin dari kloset ini, I said, why so glamour? Ada cinta sebabnya, cinta pasti glam. Oke. Cinta, thank you so much for being here. Tapi before itu, aku mau opening dulu guys, seperti biasa. Tidak harus hebat, tapi harus cerdas. Welcome to Bukti Nyata. I'm Gaby Hartanto, your host. Dan ini adalah program edukasi di mana kita sharing soal pola pikir dan soft skills supaya SDM Indonesia menjadi SDM yang handal menuju Indonesia Emas. Topik hari ini sangat seru, berkorelasi dengan foya-foya dan liburan, yaitu traveling. Traveling is education kalau menurut aku, dan guru grooming juga. Hari ini kita ada dua narasumber, sudah di Sarina Trade House by Mandiri. Yang pertama adalah ibu kandungku, as usual, guru grooming Indonesia, Ibu Yuli Hartanto. Dan narasumber yang kedua adalah ikon Indonesia, dan sekaligus juga I'm proud to say teman aku, teman di kehidupan dan juga teman di panggung. Cinta Laura Kim! Thank you so much. Thank you. Selalu deh kalian greetingnya luar biasa. Tapi karena kamu emang luar biasa, Cinta. Kita greetingnya luar biasa karena sebesar cinta mau datang ke program yang bukan besar-besar banget, tapi program edukasi yang cinta selalu dukung kalau edukasi. Penting dong, semakin banyak orang-orang yang mendukung program edukasi, mudah-mudahan masyarakat juga akan semakin lebih antusias. Ya. Karena ya penting lah kita punya program-program yang mengasah pikiran masyarakat dan ya hopefully bisa semakin besar. Maunya tante semua orang besar public figure kayak Cinta tuh dukung program edukasi supaya orang nengok program apa tuh kok artis-artis mau juga gitu, tapi sayangnya not everybody have your mindset and have your heart. Oh, yang penting konsisten. Aku rasa kita semua selama konsisten, walaupun views-nya mungkin nggak sama dengan sesuatu yang viral,
lama-lama orang Ya. akan mendengar kok. Dan akan membuat perubahan. So be consistent, jangan hanya mikirin angka, guys. Dan apalagi sekarang ini udah perintahnya Bapak Presiden harus bikin program-program yang mendidik SDM. Ya. Karena beliau mau SDM Indonesia lebih baik, lebih level up. I love it. Cinta, aku mau tanya, kamu tahu nggak kenapa aku pilih kamu untuk diskusi sama kita atau ngobrol-ngobrol sama kita hari ini, specifically soal topik traveling ini? Ya, aku dibocorin dikit. Mungkin kita akan ngomongin traveling. Tapi Ya. kira-kira apa diskusi kita? I'm excited to hear your questions. Oke, aku mau kasih tahu dulu nih karena menurut aku kamu adalah bukti nyata. Nama program kita kan Bukti Nyata. Masuk nggak? Masuk. Cinta adalah orang yang wawasannya sangat luas, itu Indonesia udah tahu. Kamu dari kecil juga udah ikut papa dan mama kerja, ya kan di luar negeri, jalan-jalan juga pasti setiap summer dulu ke negara yang baru ya. Dan juga sekarang kamu sudah menjadi mega star. Pekerjaan kamu menuntut kamu harus ke negara-negara yang berbeda-beda. Satu, sekolahnya juga di luar. Betul, itu mah Indonesia nggak bakal lupa. Cinta itu sekolah di Columbia University ya, Ivy League, keren banget. Nah itu semua kan involve traveling ya Cinta. Jadi aku dan guru grooming itu percaya kalau traveling is also a form of education. Aku mau tanya, apakah Cinta setuju dan kenapa? 100%. Jadi aku selalu bilang kalau di wawancara bahwa pendidikan formal itu nggak cukup. Traveling itu juga sebuah bentuk pendidikan, tapi kenyataannya kan memang tidak semua orang memiliki kemampuan untuk traveling, mau itu dalam maupun luar negeri. Kalau memang itu situasinya nggak apa-apa, carilah wawasan melalui bacaan buku, situs-situs yang bisa memberikan kita pemahaman dan informasi tentang berbagai tempat dan negara. Tapi kalau kita mendatangi tempat-tempat ini secara langsung, kita akan lebih mudah memahami gaya hidup mereka, pandangan dunia mereka, budaya mereka, norma-norma negara tersebut, dan juga membuat kita lebih culturally sensitive, yang menurut aku penting banget, karena semakin dunia ini menjadi connected dan globalisasi terus terjadi, kalau kita mau bisa bekerja sama dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, ya kita harus memahami mereka. Kita tidak pernah boleh merasa paling benar. Menurut aku nggak ada satu budaya pun atau satu sudut pandang atau cara pandang dunia yang paling benar. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan semakin kita memahami pemikiran yang berbeda-beda itu, begitu juga kita akan bisa lebih adaptif dan mampu bekerja sama dan berstrategi dalam segala hal yang kita lakukan. So traveling is absolutely important dan bikin kita mengapresiasi hidup kita juga. Kadang-kadang karena kita merasa terinspirasi dari negara-negara yang kita kunjungi, kadang-kadang karena mungkin ada hal-hal yang menyedihkan yang akhirnya membuat kita menyadari sebetapa privilege-nya kita. Betul. Begitu. Aku setuju banget, tetapi juga masih banyak orang di Indonesia yang mikir, gue kan cuma kerja di Indonesia doang, gue cuma sekedar di sini-sini aja, nggak penting lah buat gue paham point of view orang lain. Tapi ya baik lagi tadi Cinta ngomong ya, di kantor pun ada orang yang beda-beda, dari dalam Indonesia ini aja ada kota yang beda-beda ya kan, budayanya beda-beda, jadi it's very important. Thank you so much. Kalau dari guru grooming gimana ini? Oke, saya akan mengcover di luar traveling yang tidak mampu pergi traveling. Jadi masuk ke dunia orang lain juga adalah satu traveling ke dunia lain. Kalau Cinta bilang bahas traveling ke negara lain, Mami masuk ke traveling ke dunia lain. Contoh, tadi Cinta udah bilang, kalau kamu memahami kultur, budaya kerja orang, misalkan Anda orang-orang yang kerja di Indonesia aja selama ini, tetapi Anda juga harus bisa masuk ke dunia orang yang kerja pernah di luar negeri. Dengan begitu akan tahu, nih contoh nih, Cinta kan pernah kerja di Hollywood ya kan. Nah, udah tahu cara kerjanya di sana tuh seprofesional apa. Jadi bukan hanya traveling yang membuat orang lebih baik karena ada duit, tetapi yang tidak ada duit juga bisa masuk. Contoh, ibu rumah tangga kan bisa masuk ke dunia traveling ke orang yang bekerja, professional women, ya kan, dan belajar, oh kalau orang kerja tuh profesional ngedidik anak seperti ini, nanti dia bisa ikut belajar mendidik anak seperti itu. Banyak hal lagi deh, misalkan Anda cuma tenaga kerja profesional, kerja di corporate, Anda bisa bergaul sama orang-orang yang punya usaha, entrepreneur, jadi mengerti pola pikir entrepreneur tuh begini, kerja tuh begini, kenapa mereka bisa sukses. Jadi ada dua arti traveling guys, traveling dengan ke negara lain, ada juga traveling masuk ke kehidupan dunia orang lain. Nah, itu akan merubah pola pikir dan cara kerja kita. Gitu. I love it. Walaupun aku sudah berteman sama Cinta lumayan lama dan aku ya bertumbuh besar 24 tahun dengan ibu saya, tapi tiap kali
kali mereka buka mulut, saya selalu kayak wow, iya bener, dan always amazed. I love you guys punya point of view. Thank you. Nah, bisa dibilang kan beberapa pulau atau sisi di kota di Indonesia masih berkembang. Cinta sudah pernah traveling ke negara dan kota yang sudah develop dan juga yang sedang berkembang. Nah, apa sih perbedaannya dan apa yang bisa dipelajari dari itu? Karena kan pasti juga orang-orang ketika liburan memilih nih, ada Maldives mungkin yang lebih mahal, high end, modern, ada juga laut-laut Indonesia yang bagus tapi mungkin masih berkembang gitu. Ya, jadi fun fact, aku sudah pernah traveling ke 39 negara. Mungkin ada yang bilang itu banyak, ada yang bilang itu sedikit, karena di dunia ini ada lebih dari 190 negara. So 39 is actually not a lot gitu. Tapi yang paling berkesan selalu buat aku adalah saat aku mengunjungi daerah-daerah terpencil atau terisolasi di Indonesia. Aku pernah ke Masohi di Maluku Tengah, Papua, aku udah pernah ke Wamena, Jayapura, Timika, daerah Kabupaten Asmat juga. Dan kenapa malahan mengunjungi pedalaman buat aku lebih bermakna daripada misalnya ke Paris, France, atau Barcelona, Spain, atau Rome, Italy. Karena saat aku mendatangi tempat-tempat terpencil, disitulah aku menyadari sebetapa sebenarnya kita-kita yang tinggal di perkotaan sebenarnya tidak boleh komplain. Kemarin baru aja ke Asmat, kebanyakan tempat nggak punya listrik yang tetap. Kalau ada listrik pun mungkin hanya satu bohlam untuk menerangi satu tempat tinggal gitu. Dan juga banyak anak-anak di tempat di daerah tersebut, orang tuanya memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka. Bukan karena nggak mau anak-anaknya berpendidikan, tapi karena kondisi hidup sangat sulit. Mereka memilih untuk beberapa minggu dalam jangka waktu 1-3 bulan tinggal di hutan untuk mencari makanan. Karena pertanian di situ nggak ada. It's a swampland. Jadi bayangin kita di Jakarta, aduh wifi slow, aduh makanan ini nggak enak, kurang high class, atau macet. Ini tuh hal-hal yang harusnya tidak kita pikirkan dan tidak membuat kita frustasi. Karena kebutuhan mendasar kita sangat terpenuhi, dan itu tuh saat datang ke daerah-daerah yang aku sebutkan tadi, itu membuat aku sadar, wow, our lives, kehidupan kita sangat teramat indah. Tapi kita sudah menjadi manusia modern yang menurut aku lemah, lembek, dan manja. Sehingga kita tidak menyadari bahwa dengan kita bisa duduk di ruangan ini aja, ini tuh udah suatu hal yang ribuan bahkan mungkin jutaan orang tidak bisa alami. Paham. Aku juga sempat ke Papua, Cinta, dan aku ngerasain, aku ngerti apa yang kamu maksud. And I just wish more people know how lucky and how blessed we are in compared to so many people. Kalau dari guru grooming gimana tanggapannya? Jadi basically traveling ini melihat ya, untuk orang menjadi bersyukur hidup. Bersyukur. Jadi pelajaran yang bisa diambil dengan traveling, be grateful. Ada some people have less. Tetapi tidak bisa pergi mengunjungi Cinta langsung ke lokasi. Kan sekarang udah ada YouTube ya, udah ada sosmed, udah ada video. Ya nonton lah, lihat ya. Itu juga at least kita mengambil inisiatif untuk belajar tentang daerah-daerah yang berbeda, negara-negara yang berbeda. Kalau kita nggak bisa secara fisik mendatangi tempat-tempat tersebut, ya gunakanlah gadget kalian, teknologi yang kalian miliki untuk mengasah wawasan kalian. Ini obrolannya seru banget ya, tapi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Bukti Nyata. Kembali lagi bersama saya Gaby Hartanto di Bukti Nyata dengan narasumber kita Cinta Laura Kiel dan Guru Grooming Indonesia. Kalau anak muda, mami. Tadi Cinta udah cerita, Cinta pernah ke 39 negara. Yes. Wow, apa atau di mana pengalaman dan tempat yang sangat berkesan buat Cinta yang membekas di hati? Oke, aku akan bagi pertanyaan ini ke dua part. Pertama-tama, aku mau berterima kasih kepada ayah aku karena suatu hal yang dia terapkan saat aku kecil adalah setiap tahun kita harus mendatangi satu negara baru. Dan itu tuh sangat bermanfaat buat aku karena dari situlah aku memiliki curiosity atau keingintahuan untuk mempelajari budaya dan gaya hidup orang-orang di berbagai negara. Tapi kalau ditanya apa pelajaran yang paling membekas atau bermakna dari traveling, lucunya itu bukan dari suatu tempat yang eksotik, tapi saat aku tinggal di Amerika hampir 8 tahun. Mungkin seperti banyak anak Indonesia atau anak international school pada umumnya, saat aku remaja dulu aku punya pemikiran bahwa
memang negara barat atau western countries lebih maju gitu. Jadi apapun yang kita pelajari, mau itu di Amerika lah atau negara-negara di Eropa, pasti yang paling terdepan, yang paling benar. Dan tentu sebagai anak remaja ya memang pikiran kita lebih sempit daripada saat kita udah dewasa. Tapi suatu hal yang paling membekas buat aku sebenarnya adalah kembali ke Indonesia di tahun 2019 setelah udah cukup lama tinggal di US. Dari situ aku belajar, walaupun mungkin aku ke kuliah atau sekolah di universitas yang sangat prestigious dan diidolakan banyak orang, ternyata aku bukanlah yang paling pintar, aku bukanlah yang paling tahu, dan aku juga bukan yang paling benar. Kenapa aku bisa memiliki realization itu? Karena saat aku kembali ke Indonesia dan mulai bersuara tentang isu perempuan, pendidikan, dan lain sebagainya, aku menyadari bahwa cara aku berkomunikasi itu tidak selalu diserap atau diterima oleh orang lain dengan mudah atau dengan open arms gitu. Dan dari situ aku sadar, oh ternyata nggak semua yang aku pelajari di luar negeri bisa diterapkan ke Indonesia. Kenapa? Karena memang secara budaya beda, secara gaya hidup beda, secara orang memahami berbagai konsep kehidupan juga berbeda. Dan aku yang harus memiliki humility atau kesadaran untuk merubah cara berkomunikasi aku, karena aku berada di negara Indonesia di mana penduduknya orang Indonesia, dan aku yang tidak benar, aku yang harus mau membuka hati untuk mengadjust dan adapt cara berbicara dan bertindak aku agar pesan-pesan positif yang aku sampaikan bisa diterima oleh orang banyak. Karena kenapa? Saat kita merasa bahwa gaya kita, standar kita, cara bicara kita paling benar, orang malahan tidak akan mau mendengar karena mereka sudah menutup diri akan apa yang kita mau komunikasikan, walaupun niatnya baik ya. Dan oleh karena itu butuh kedewasaan dari kita untuk memahami bahwa oh mungkin memang nilai-nilai yang ingin aku ajarkan atau sebarkan itu baik, tapi aku juga harus bisa mengerti perspektif mereka dan apa sih keluh kesah mereka, apa yang mereka butuhkan untuk bisa memiliki hidup yang lebih bermakna. And I think that's the beauty of growing up ya. Di satu sisi dengan sekolah di luar negeri, aku tentunya mendapatkan wawasan yang luar biasa banyak dan juga valuable. Tapi dengan aku juga berasal dari Indonesia, aku memiliki perspektif budaya yang unik, yang akhirnya membuat aku memiliki hati yang lebih penuh kasih sayang, lebih penuh kesabaran, dan keinginan untuk ya sharing apa yang bisa aku share dengan masyarakat di sini. Tapi aku pun belajar dari mereka dan memahami bahwa nggak semua orang memiliki prioritas yang sama dan mimpi yang sama untuk bisa mencapai hidup yang bahagia dan bermakna. Gitu. Ini Cinta sudah buktikan. Cinta bilang Cinta mengadaptasi dengan bangsa di mana dia tinggal. Cinta tinggal di Indonesia, seperti kalian tahu, Cinta itu berbahasa Inggris sebenarnya. Tapi lihat sekarang bahasa Indonesianya sudah bagus banget karena dia mau pesan-pesan dia bisa diterima oleh rakyat Indonesia dengan bahasa Indonesia. Ketika orang Indonesia keluar negeri juga harus mau belajar bahasa Inggris yang which is bahasa internasional, di mana juga kita menunjukkan sebagai SDM Indonesia kita tuh punya kualitas bahasa itu at least. Ya, mau belajar. Ya, obrolannya masih banyak sekali yang berbobot. Tetap di Bukti Nyata bersama kami setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama saya Gaby Hartanto di Bukti Nyata bersama Cinta Laura Kiel dan Guru Grooming Indonesia. Nah, kita kali ini mau yang seru-seru nih, karena tadi Cinta udah sebut dia di 39 negara dan aku tahu dia menyatat apa saja itu listnya. Boleh nggak Cinta dikeluarin dan aku mau kamu sebutkan di negara-negara yang kamu pilih ya. Apa sih yang asik di sana? Nggak harus value, karena kan di setiap negara ada makanan, produk, atau pola pikir, atau apapun itu. Oke, karena 39 nggak akan semuanya, tapi kita mulai dengan Jerman, cara kerja sih, etos kerja, on time, disiplin, dan lain sebagainya. I love that. Indonesia menurut aku rasa empati dan compassion, karena orang Indonesia itu sangat perasa dan memedulikan satu sama lain. Let's see, Australia menurut aku menunjukkan work-life balance itu bisa dicapai ya, karena di Australia orang menikmati alam, hidup yang aktif, tapi mereka tetap negara yang produktif yang maju gitu. Kalau
kalau Thailand, ini aku perlu kasih tahu nih, kan sama-sama Southeast Asia ya, Asia Tenggara seperti Indonesia, tapi kota mereka kayak Bangkok itu sangat maju, dan aku rasa karena orangnya itu disiplin, yang menunjukkan berarti penduduk Asia Tenggara bisa dong disiplin. Kalau Thailand bisa, Indonesia harus bisa gitu. Yeah. Jangan sampai kita kalah sama Thailand, sama Vietnam. So I really am inspired by Boleh their nggak aku tanya, kamu disiplin itu dalam segi apa maksudnya kalau dibanding? Kalau aku melihat ya di Bangkok kan aku sering kerja di situ, syuting dan lain sebagainya. Orang-orang yang on time, tempat kerjanya bersih, makanannya sehat buat kru dan pemain, nggak hanya pemain doang ya. Dan semua tuh jadi tepat waktu dengan kualitas yang sangat tinggi. Bahkan, brand-brand skincare di mana aku jadi brand ambassador itu dari Paris, timnya tuh semua diterbangin ke Thailand, pakai kru Thailand, pakai studio Thailand, semuanya tuh di Thailand. So if Thailand can do it, we can do it. Gitu harusnya. Setuju, amin. Bahamas, aku pernah ke situ dan aku suka banget yang namanya ghost pepper. Jadi kalau Indonesia kan cabai rawit. Kalau di sana untuk bikin makanan pedas mereka pakai ghost pepper dan itu tuh pedesnya pol banget, hampir menyerupai cabai rawit. Dan Ini Bula yang suka pedas kamu. yes, I love cabai rawit. Cinta gitu. itu ya, aku ada main ke rumah Cinta waktu itu. Terus Cinta bikinin aku sambal. Ya, terus dia bilang, tapi ini kayaknya nggak gitu pedes deh Gaby. Terus aku makan yang gila tuh apa keringetan yang apa yang mau nangis. Terus dia, karena aku nggak sanggup habisin, dia ambil itu, jadi diulekan, masih diulekan. Dia langsung minum kayak gitu. Kayak itu jus tomat tau nggak dia minumnya. Kaget, aku bilang ini bule That's true. Oke, last one ya. Mungkin Croatia. Aku baru aja ke sana musim panas tahun lalu. Dan Croatia itu negara yang menarik sekali karena kalau kita ke bagian timur itu banyak pengaruhnya dari Byzantine Empire, dari zaman-zaman Romawi gitu. Jadi perpaduan budaya Romawi dengan budaya Eastern Europe. Dan dari makanan mirip makanan Itali tapi bukan, orang-orangnya friendly banget, negaranya bersih, so that was really cool to experience. And yeah, 39 countries ada di sini. Thank you Cinta. Kalau dari Mami gimana nih? Mami cuma sebut 2 aja ya, karena Mami OCD. Iya. Mungkin Jepang ya, bersihnya. Sama yang terakhir nih, saya Chinese, Cina, yang tidak suka Cina nih. Berapa Tadinya. belas tahun nggak suka Cina. Sampai akhirnya beberapa bulan lalu memutuskan, wah nggak bisa nih, nggak Cina. Sampai kirim anak bungsu yang tadinya harusnya mau ke Australia, batal pergi ke Cina, ke Untuk Shanghai untuk kuliah. Ya. Nah di sana Mami pergi, ya Mami melihat satu hal gini yang bisa dipelajari ya. Negara yang tiba-tiba pesatnya bertumbuhnya tuh is a blink of eyes iya, ya. benar. Nah kenapa begitu? Satu lagi, dia kan kesannya tuh sombong ya. Apps-nya masih apps dia. Kan Mami pusing juga ya. Pakainya Alipay, WeChat dan lain-lain, semua sampai Google Map yang nggak ada Google Map sendiri. Yeah. Jadi Mami pernah bilang sama Bella, ini kenapa sih negara ribet banget, nggak mau aja ikut barang-barang yang lain, semuanya bikin sendiri. Nah jawaban Bella tuh bagus. They want to make sure they don't need anybody in life. They survive having all the sources by themselves. Jadi ada bagusnya juga SDM Indonesia menjadi paket komplit, melengkapi diri sendiri, punya semuanya sehingga hidup tidak tergantung sama orang. Nah, dengan traveling, ujung-ujungnya kita tutup ya, dengan traveling kita akan maju karena mau melihat apa sih yang baik di negara orang. Memang tidak boleh membandingkan, tadi Mami bilang di awal sama Gaby ya, tidak boleh membandingkan, tetapi hidup tidak punya alat pembanding itu tidak bisa maju ke standar, karena hidup ada standar ya Cinta ya. Jadi gunakanlah perbandingan untuk menjadi motivasi agar lebih maju. I love it. Oh my God. Jadi semoga dalam episode kali ini masyarakat, semua teman-teman yang nonton di rumah bisa membuka hati dan membuka mata untuk mau belajar dari sudut pandang yang beda sehingga kita semua sama-sama bisa mencapai kedamaian ya. Terima kasih Cinta Laura Hill dan Guru Grooming Indonesia sudah datang di episode ini. Kalau ada pesan terakhir boleh. Mari kita merangkul perbedaan dan menggunakannya sebagai senjata untuk berkembang dan berevolusi. Love it. Kalau dari Guru Grooming? Level up and level up. Love it. Thank you so much again Cinta dan Guru Grooming for being here. Semoga bermanfaat untuk semua yang di rumah. Bye. See you next episode.